saya merintis lembaga ini, berbagai macam ocehan dari orang lain, berbagai macam tanggapan negatif kepada saya khususnya, menganggap saya orang gila, menganggap saya orang tidak normal, menganggap saya orang tidak rasional. Mereka mengatakan bahwasanya sekolah ini tidak akan laku, pesantren ini tidak akan ada peminatnya, tanah ini adalah tanah yang tandus, bakal sulit dapat air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, apa kabar? Selamat datang di Diary Malaikat Tak Bersayap spesial Ramadan. Hari ini kita berada di pesantren Cikal yang akan memberikan inspirasi kepada sahabat Malaikat Tak Bersayap di rumah, yaitu ada Ustadz Andi Supriyadi. Beliau adalah seorang ustadz, founder pesantren Cikal, mantan ketua NPCI Kabupaten Garut, dan saat ini menjabat juga sebagai salah seorang pengurus di NPCI Jawa Barat. Dan santri-santri yang akan memeriahkan suasana di Diary Malaikat Tak Bersayap spesial Ramadan kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz sudah menerima kami di pesantren Cikal untuk berbagi kisah inspiratifnya dengan sahabat Malaikat Tak Bersayap di rumah ya Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Ustadz, kemarin saya dengar bahwa nama Andi yang diberikan oleh orang tua Ustadz ini memiliki sejarah yang unik dan berhubungan dengan kondisi kesehatan Ustadz waktu kecil. Kalau tidak salah, nama ini diadaptasi dari tokoh jagoan dalam kisah dongeng lokal ya Ustadz. Bagaimana Ustadz ceritanya? Ceritanya berawal pada saat saya lulus pesantren. Pada saat itu saya berusaha mencari-cari di kamus bahasa Arab makna daripada Andi. Setelah saya mencari dari beberapa kamus, ternyata makna Andi di dalam bahasa Arab tidak ada. Akhirnya saya bertanya kepada Bapak, Pak, kenapa Bapak memberikan nama saya Andi, sementara secara bahasa Arab tidak ada artinya? Dari situlah ayah saya bercerita bahwasanya nama Andi itu terinspirasi pada saat tahun 70-an, sedang hangat-hangatnya di radio cerita tentang dongeng yang diputar tiap sore yang berjudul Andi Jago Tutugan, dan itu merupakan hiburan satu-satunya bagi masyarakat pada saat itu, yaitu mendengarkan dongeng dari radio. Dan ayah saya terinspirasi bagaimana figur seorang Andi, yaitu seorang pendekar yang sakti mandraguna, walaupun dia mempunyai keterbatasan dengan tangannya katanya. Akhirnya pada saat lahir anak ketiga, Bapak secara spontan memberikan nama anak ketiga itu dengan nama Andi gitu. Walaupun pada saat itu nenek dari Bandung sempat protes gitu kepada Bapak, kenapa anak ketiga itu dinamakan Andi, sementara yang figurnya seorang jawara yang tidak mempunyai tangan gitu ya. Tetapi ayah saya tetap memberikan nama Andi. Dengan perjalanan waktu, ternyata pada saat saya umur 2 tahun, Allah memberikan saya sebuah penyakit panas 2 hari. Dah setelah 2 hari, akhirnya ibu saya membawa untuk berobat, dan saya pun diberikan suntikan. Tetapi qadarullah, takdir Allah, setelah saya disuntik secara spontan tangan kanan saya tidak bisa bergerak. Akhirnya ibu membawa ke rumah dan
peristiwa ini pun disampaikan kepada Bapak, dan Bapak pun sempat kaget dengan kejadian ini, tapi pada akhirnya dia meyakini biarlah yang sudah mas sudah, yang terpenting kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan Andi bisa menjadi seorang pendekar yang bisa sukses tidak hanya di dunia maupun di akhirat ini. Amin. Kemudian saat beranjak dewasa, waktu mondok dulu katanya Ustadz sempat seguru dan seilmu dengan almarhum Uje dan Pak Angwali ya Ustadz. Pasti unik nih Ustadz, menarik untuk diceritakan dengan sahabat malaikat bersayap di rumah. Kebetulan waktu SMP saya pesantren di Pondok Pesantren Darel Kolam Gintung Balaraja Tangerang. Walaupun pada saat itu posisi saya menjadi santri junior mungkin. Ustadz JP Al-Burhai senior ya. Jadi pada saat saya pesantren SMP mungkin tahu, tetapi tidak berinteraksi langsung karena saya hanya sebagai santri baru gitu, sementara beliau adalah santri senior. Jadi mengenai pengalaman di pesantren pada saat dengan Ustadz JP Al-Burhai tidak terlalu banyak pengalaman kisah gitunya. Tapi beda lagi pada saat saya pesantren SMA, saya di Pondok Pesantren Latansa Cipanas Lebak, Rangkas Bitung. Di situ saya sebagai senior, Pak Ang dan Apoy itu sebagai junior. Disitulah saya mungkin sebagai pembina bagi mereka berdua gitunya. Nah kalau cerita dengan Apoy maupun Pak Ang itu banyak lah gitunya. Karena antara senior dan junior, antara pembina dan yang dibina mungkin banyak kisah-kisahnya. Makanya kami tidak kaget kalau sekarang Pak Ang dengan Apoynya di Wali Band begitu tenar, begitu eksis dengan musiknya. Karena bakat-bakat mereka sejak SMP sudah terlihat gitu. Kemudian dalam mewujudkan mimpi-mimpi Ustadz, dimulai menjadi Ketua NPCI Kabupaten Garut, dan kemudian sekarang memiliki sekolah seperti sekarang ini, tentunya bukan hal yang mudah ya Ustadz, apalagi bahkan sampai dikata-katain juga ya Ustadz. Bagaimana Ustadz ceritanya? Saya merintis lembaga ini, berbagai macam ocehan dari orang lain, berbagai macam tanggapan negatif kepada saya khususnya, menganggap saya orang gila, menganggap saya orang tidak normal, menganggap saya orang tidak rasional. Mereka mengatakan bahwasanya sekolah ini tidak akan laku, pesantren ini tidak akan ada peminatnya, tanah ini adalah tanah yang tandus, bakal sulit dapat air, di daerah ini adalah daerah yang rawan, karena sore hari itu masyarakat di sini tidak berani untuk lewat ke sini. Nah, dan di depan tanah pesantren ini pun terdiri daripada kuburan tingkat desa gitunya. Dan orang menganggap daerah ini adalah tempat pembuangan kalau ada orang yang kesurupan, yang kemasukan gitunya. Makanya nyinyiran dari orang lain itu banyak pada saat saya merintis pesantren ini. Tetapi saya yakin ini adalah sebuah tantangan yang harus kita buktikan bukan dengan bantahan, tetapi yang harus dibuktikan adalah dengan bukti nyata. Makanya dengan bismillah saya mulai membuka pondok pesantren Cikal ini dengan murid yang hanya 16 orang, dan kami punya keyakinan di mana ada angka 1 pasti ada angka 10, di mana ada A pasti ada Z, di mana ada start pasti ada finish, dan di mana ada bismillah pasti ada alhamdulillah. Itu. Saat Ustadz menanggapi tantangan tersebut, siapa sosok malaikat yang hadir dan berarti untuk Ustadz? Nah, disinilah mungkin dua sang bidadari yang selalu memberikan semangat gitu. Masya Allah.
Makanya saya sering mengatakan kepada murid-murid maupun kepada sahabat-sahabat, kalaulah engkau mempunyai impian dan cita-cita, jangan lupa sampaikan impian dan cita-cita itu kedua sang bidadari kalian. Yang pertama adalah bidadari yang harus lebih tahu awal tentang perjuangan kita dalam menghadapi hidup ini adalah seorang bidadari, yaitu yang namanya ibu itunya. Betul, Ustaz. Dan yang kedua, bidadari yang seharus menjadi penopang dalam perjuangan kita adalah bidadari yang kedua adalah seorang istri. Masya Allah. Karena dua bidadari inilah yang akan bisa menembus doa-doa kita dan lebih mempercepat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sakiti dua bidadari itu, maka Allah akan memberikan berbagai macam pertolongan kepada kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa tips dan resep Ustadz sehingga mampu kuat dan bertahan dalam kondisi yang berat seperti ini, Ustadz? Dalam kondisi apapun perjuangannya, itu akan selalu ada tantangan dan cobaan. Dan pesan yang selalu saya tanamkan dalam diri pribadi saya, kepada keluarga saya, kepada lingkungan saya, kepada orang-orang yang terdekat, selalu saya pesankan, dalam menghadapi permasalahan, jangan banyak berpikir, tapi banyak-banyaklah berzikir. Ya, kalau kita banyak berpikir, lelah otak kita untuk memikirkan. Kadang-kadang tidak logis, tidak masuk akal. Tapi kalau banyak berzikir, insya Allah, Allah lah yang akan memberikan solusi-solusi yang terbaik untuk menempuh tantangan dalam hidup ini. Ustadz, apa filosofi di balik nama Cikal yang Ustadz berikan untuk sekolah ini? Pertanyaan ini mungkin tidak hanya ditanyakan oleh Teteh. Berbagai macam elemen, mulai yang dari bawah sampai yang atas, mulai dari birokrasi, RT, RW sampai kepala dinas, semuanya pun sempat bertanya-tanya, kenapa sih sebuah lembaga Islam, pesantren Islam kok namanya Cikal? Tidak mengambil dari bahasa Arab, tidak mengambil dari Asmaul Husna, tidak mengambil dari nama-nama surat, tidak mengambil dari nama-nama sahabat Nabi, kok namanya Cikal? Nah, mungkin ini di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwasanya pada saat saya dulu mondok tahun 94 lulus, kiai saya memberikan nama angkatan kami dengan nama Cikal. Karena ini adalah angkatan yang pertama. Dan ini Cikal ini tidak bisa berdiri begitu saja tanpa sokongan dari teman-teman saya waktu dulu pesantren gitu. Filosofis kedua, kenapa dinamain Cikal? Saya berharap Cikal ini, murid-murid yang belajar di Cikal ini menjadi awal langkah Cikal mengangkat derajat keluarga. Cikal memperbaiki lingkungannya. Cikal mengembalikan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Masya Allah. Santri-santri di sini, Ustadz, apakah ada yang berasal dari luar kota Garut? Alhamdulillah, mungkin di tahap awal kita masih daerah Sukauning, tapi dengan perjalanan waktu memasuki tahun kelima, alhamdulillah sekarang sudah mulai merambah ke luar Garut gitu ya. Ada yang dari Cikarang, ada yang dari Sumedang, walaupun mungkin lingkarannya itu masih lingkaran saudara gitu yang memasukkan ke sini itu. Saat ini masih tingkatan SMP ya Ustadz? Apakah Ustadz ada rencana ke depannya untuk menyediakan tingkat SMA misalnya Ustadz? Soalnya kan sayang nih lulusan-lulusannya yang juara bingung harus melanjutkan kemana. Sebenarnya tuntutan-tuntutan untuk mendirikan SMA tingkat lanjutan itu sudah dari sejak awal berdiri Cikal gitu ya. Tetapi kami menyadari tingkat SMP pun belum sempurna, baik itu fasilitas maupun yang lainnya. Pada akhirnya alhamdulillah di tahun 2023 ini dengan ucapan bismillah Cikal membuka tingkat SMA-nya
Insya Allah ya Ustadz, semoga dilancarkan. Amin, amin, amin. Kemudian prestasi-prestasi apa nih Ustadz yang diraih oleh santri-santri di pesantren Cikal ini? Berdasarkan pengalaman saya ngajar di SMP negeri selama 10 tahun. 10 tahun saya jadi kepala sekolah. Di situ saya dapat menyimpulkan bahwasanya sekolah itu bisa menjadi favorit, sekolah itu bisa menjadi target bagi orang tua untuk memasukkannya. Faktornya adalah dua. Yang pertama adalah sarana yang memadai, yang kedua adalah prestasi yang tinggi. Saya pernah ditulis oleh seorang wartawan karena kebetulan alhamdulillah 2 tahun kita berturut-turut setiap tanggal 2 Mei Hari Pendidikan Nasional, SMP IT Cikal dipanggil oleh Bupati Garut dan diberikan penghargaan sebagai siswa berprestasi dari sekolah kandang menuju sekolah kondang. Alhamdulillah di Cikal ini Allah menurunkan orang-orang yang sangat-sangat spesial. Salah satunya adalah Ustadz Saiful. Beliau dengan kondisi dari kecil tidak bisa melihat, dengan pertolongan Allah beliau bisa mengabdi di Cikal untuk menjadi guru tahfidz, dan ini menjadi sebuah motivasi bagi santri-santri untuk lebih semangat lagi menghafal Quran. Karena mereka menyadari mereka yang bisa punya mata normal dari kecil, tapi kenapa tidak bisa menghafal? Sementara Ustadz Saiful yang Allah berikan keterbatasannya dengan tidak bisa melihat, ternyata beliau bisa menghafal Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون صدق الله العظيم. Dan yang kedua, mungkin kita bisa bersilaturahmi bagi-bagi sukses story dengan kesuksesan TUC. Beliau adalah juara kedua pidato se-Kabupaten Garut, antar SMP gitunya. Beliau begitu berbakatnya, kalau kata santri-santri di sini mah mamah dedehnya katanya, mamah dedehnya santri Cikal. Betul, betul. Semangat
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum untayan salam Usi sampaikan, boleh gak Usi pantun dulu? Boleh enggak? Kalau Usi pantun bilang cakep ya. Siap? Beli dasi batik ke pasar Cimurah. Nih Usi cantik mau tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja bukan kepada patung berhala, melainkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji bukan kepada orang Yahudi, melainkan kepada Allah yang Maha Suci. Beserta syukur bukan kepada orang yang kufur, melainkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta revolusi Islam sedunia, anti korupsi, anti narkoba, yang tak pernah makan tomat namun namanya tetap terhormat, yang tak pernah makan jagung namun namanya tetap tersanjung, yang tak pernah naik Toyota namun dirinya tetap dicinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad. Ketika kita dititipkan jabatan, jadilah kita penjabat yang dan ketika kita dititipkan kekayaan yang banyak, jadilah kita orang kaya yang dan ketika kita dititipkan ilmu yang banyak, jadilah kita santriwan dan santriwati yang karena akhlak itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana Mahfudzat mengatakan, al-adabu fawqal ilmi, adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Hadirin rahimakumullah, inilah karakter dakwah yang sebenarnya. Dengan akhlak kita tahu bahwasannya Islam adalah agama yang cerdas dan santun. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup, boleh gak Usi pantun dulu? Kalau Usi pantun bilang cakep ya. Putih putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato saya sampai di sini, bila rindu harap hubungi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di Cikal pun punya calon artis, tapi artisnya yang mungkin bisa mengantarkan ke surga nanti. Amin, dengan lagu-lagunya islaminya, yaitu saudari Atmi. Beliau pernah juara ketiga nasyid setingkat nasional. Allahumma jfanal ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma jfanal ghala wal bala wal waba fid
الدنيا خاصة في بلدنا Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai manusia selalu diiringi perasaan dalam hati kita bahwasanya sakaratul maut itu akan selalu datang kepada kita semuanya. Oleh sebab ini, di kesempatan kali ini saya hanya bisa berpesan bahwasannya hidup ini tidak akan lama. Hidup ini hanya menunggu sebuah kepastian, yaitu kematian. Karena pada ujung-ujungnya kita akan meninggal. Ujung-ujungnya kita akan berpisah. Ujung-ujungnya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekuat apapun kita, sepintar apapun kita, setinggi jabatan apapun kita, sekaya apapun kekayaan kita, pada ujung-ujungnya kita akan dijemput dengan sebuah kematian. Siap tidak siap, ridho tidak ridho, kita akan berpisah. Apa yang kita miliki, baik itu besar maupun kecil, baik itu luas maupun sempit, baik itu pahit maupun manis, baik itu baru maupun lama, ujung-ujungnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu waspada bahwasanya kematian itu akan datang, untuk selalu waspada bahwasanya kita akan dipisahkan dengan orang-orang yang kita cintai, dan untuk selalu waspada bahwa pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini mengingatkan kepada kita semuanya, pada hakikatnya ujung-ujungnya kita akan meninggal, ujung-ujungnya kita akan berpisah, ujung-ujungnya kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya sekarang ada di pesantren Cikal di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, di mana pesantren Cikal ini dipimpin oleh seorang yang luar biasa, yaitu Ustadz Andi Supriyadi. Luar biasa, rekan-rekan, saya sangat mengenal beliau dari 22 tahun yang lalu, di mana beliau adalah salah seorang guru SMP. Walaupun beliau ada keterbatasan dari sisi disabilitas, tapi beliau selalu menunjukkan bahwa setiap orang itu bisa sukses. Dan benar saja beliau adalah seorang atlet yang berprestasi, aktif di berbagai organisasi, dan hari ini bisa membangun pesantren, memberikan pesantren yang gratis bagi banyak santri-santri di Kecamatan Sukawening. Ini luar biasa, sumber inspirasi. Semua orang bisa sukses, semua orang bisa berbagi, semua orang bisa mengembangkan orang lain. Itu ada di dalam diri Ustadz Andi Supriyadi. Ustadz Andi, terus maju, sukses! Saya Asep Hilman Rosadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga pengalaman dari Ustadz dan santri-santri yang ada di sini menjadi pencerahan bagi kita semua ya. Sampai bertemu kembali di Diary Malaikat Tak Bersayap selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.